Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pada hari ini, di sini dari kelompok 3 ingin memaparkan tentang hasil diskusi kami dengan judul International Monetary System, yang dimana anggota kelompok kami yang pertama ada Sepia, yang kedua ada Ajeng Bueni, yang ketiga ada Kanaya Anindya, dan saya sendiri Muhammad Satria Fatwa. Berdasarkan artikel, jelaskan sejarah munculnya sistem moneter internasional. Sejarah sistem moneter internasional dan IMF pada khususnya tentu saja telah menjadi subyek perhatian yang signifikan. Hal ini mencakup sejarah lama dan baru mengenai perundingan AS Inggris pada tahun akhir perang dan kesepakatan yang akhirnya dicapai di Bretton Woods. Grader tahun 1963, Style 2013, serta analisis terkini mengenai peran negara-negara berkembang dalam perundingan tersebut. Hal ini juga mencakup sejarah akademis sistem moneter internasional. Pandangan para tokoh protagonis dalam sejarah tersebut dan sejarah resmi dan semi resmi IMF. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, jelaskan apa yang terjadi pada sistem moneter internasional tahun 1960 dan 1970. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, sistem moneter internasional mengalami perubahan besar yang mempengaruhi ekonomi global secara signifikan. Berikut penjelasan mengenai peristiwa utama pada periode tersebut. Tahun 1960-an, krisis dolar AS. Pada awal 1960-an, Amerika Serikat mulai mengalami defisit neraca pembayaran yang berkelanjutan. Hal ini menyebabkan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap dolar AS karena cadangan emas yang mendukung dolar semakin menipis. Aksi spekulatif. Banyak negara dan investor mulai meragukan kemampuan AS untuk mempertahankan nilai dolar terhadap emas, sehingga terjadi aksi spekulatif untuk menukar dolar dengan emas. 2. Konferensi London 1961. Untuk mengatasi masalah ini, negara-negara G10, 10 negara maju membentuk London Gold Pool pada tahun 1961 yang bertujuan untuk menstabilkan harga emas di pasar dunia dan mempertahankan sistem Bretton Woods. Tahun 1970-an, akhir sistem Bretton Woods 1971. Pada 15 Agustus 1971, Presiden Richard mengumumkan keputusan untuk mengakhiri konvertibilitas dolar AS terhadap emas. Langkah ini dikenal sebagai Nixon Shock. Keputusan ini secara efektif mengakhiri sistem Bretton Woods yang telah menetapkan nilai tukar tetap antara dolar AS dan emas serta antara dolar dan mata uang utama lainnya. Transisi ke sistem nilai tukar mengambang. Setelah runtuhnya Bretton Woods, dunia beralih ke sistem nilai tukar mengambang, di mana nilai tukar mata uang ditentukan oleh pasar bebas tanpa kaitan langsung dengan emas. Kesepakatan Smithsonian pada Desember 1971 mencoba mengatur ulang nilai tukar tetap, tetapi sistem ini juga gagal dan pada akhirnya nilai tukar mengambang menjadi norma baru. 3. Krisis minyak 1973. Krisis minyak pada tahun 1973 akibat embargo minyak oleh negara-negara OPEC menyebabkan lonjakan harga minyak dan inflasi global. Ini memperburuk situasi ekonomi global dan menambah tekanan pada sistem moneter internasional yang sudah rapuh. 4. Pembentukan sistem moneter Eropa tahun 1979. Di Eropa, sebagai respon terhadap ketidakstabilan global, negara-negara Eropa membentuk sistem moneter Eropa atau IMS pada tahun 1979 untuk mengurangi fluktuasi
nilai tukar di antara mata uang Eropa dan mempersiapkan jalan menuju integrasi ekonomi lebih lanjut. Perubahan-perubahan ini menandai peralihan dari sistem moneter internasional yang stabil dan terprediksi di bawah Bretton Woods ke sistem yang lebih fleksibel namun juga lebih rentan terhadap spekulasi dan ketidakstabilan ekonomi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nomor 3, jelaskan yang dimaksud Global Financial Safety Net. Global Financial Safety Net atau jaringan pengaman keuangan global yang merujuk pada serangkaian mekanisme dan institusi internasional yang dirancang untuk menyediakan dukungan keuangan bagi negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi atau krisis keuangan. Tujuan utama dari jaring pengaman ini adalah untuk menstabilkan ekonomi global dan mencegah penyebaran krisis keuangan dari satu negara ke negara lain. Komponen utama dari Global Financial Safety Net meliputi 1. Dana Moneter Internasional atau IMF. Itu peran utamanya. IMF adalah komponen utama dari jaring pengaman ini. IMF menyediakan pinjaman kepada negara-negara anggotanya yang mengalami krisis likuiditas atau keseimbangan pembayaran. Instrumen pinjaman. IMF memiliki berbagai instrumen pinjaman termasuk Standby Agreement, SBI, Extended Fund Facility atau EFF, dan Rapid Financing Instrument, RFI, dan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik negara peminjam. Kedua, cadangan devisa nasional. Fungsinya, negara-negara menyimpan cadangan devisa untuk digunakan dalam menstabilkan nilai mata uang mereka dan mendanai impor ketika mereka menghadapi masalah neraca pembayaran. Manfaatnya, cadangan devisa berfungsi sebagai garis pertahanan pertama bagi negara-negara yang menghadapi tekanan keuangan. 3. Pengaturan swap bilateral. Definisinya, swap bilateral adalah perjanjian antara dua negara untuk menukar mata uang mereka dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Contoh, selama krisis keuangan global 2008, Federal Reserve AS mengadakan perjanjian swap dengan beberapa bank sentral asing untuk menyediakan likuiditas dolar AS. 4. Kerjasama keuangan regional. Institusi regional. Ada beberapa mekanisme regional yang berfungsi sebagai jaring pengaman, seperti Chiang Mai Initiative, Multilateralization di Asia, Eropa, Stability Matches di Eropa, dan Latin Amerika. Dan Latin America Reserve Fund di Amerika Latin. Perannya, institusi-institusi ini memberikan dukungan keuangan kepada negara-negara anggota yang mengalami krisis keuangan. 5. Bank Pembangunan Multilateral. Peran Bank Pembangunan Multilateral seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Bank Pembangunan Afrika menyediakan pembiayaan untuk proyek pembangunan dan juga bantuan darurat selama krisis ekonomi. Keenam, pasar keuangan internasional. Fungsinya, pasar keuangan internasional dapat berfungsi sebagai sumber likuiditas bagi negara-negara yang membutuhkan pembiayaan. Negara-negara dapat mengeluarkan obligasi atau meminjam dari pasar internasional. Resiko mengandalkan pasar keuangan internasional juga memiliki resiko, terutama jika kondisi pasar menjadi tidak stabil. Pentingnya Global Financial Safety Net, yaitu Global Financial Safety Net sangat penting dalam mencegah dan mengelola krisis keuangan. Dengan adanya berbagai mekanisme dan institusi yang siap memberikan bantuan, negara-negara dapat lebih cepat mengatasi masalah likuiditas dan mencegah krisis menyebar ke negara lain. Jaring pengaman ini juga memperkuat stabilitas keuangan global dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya Global Financial Safety Net, dunia memiliki sistem yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi untuk menangani krisis keuangan, mengurangi dampak negatifnya, dan memulihkan stabilitas ekonomi global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pertanyaan keempat.
insight ini kita dapat beberapa wawasan penting tentang evolusi sistem moneter internasional. Yang pertama, pentingnya kerjasama internasional. Sistem Bretton Woods menunjukkan betapa pentingnya kerjasama internasional sistem nilai tukar tetap memiliki kelemahan yang serius, terutama ketika negara-negara mengalami ketidakseimbangan ekonomi yang besar. Yang ketiga, adaptasi dan perubahan. Krisis pada tahun 1970-an menunjukkan bahwa sistem moneter internasional harus mampu beradaptasi dan berubah sesuai dengan dinamika ekonomi global yang terus berkembang. Yang keempat, kebutuhan akan reformasi. Artikel ini juga menyoroti kebutuhan terus-menerus untuk mereformasi sistem moneter internasional guna mengatasi tantangan baru dan mencegah krisis di masa depan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih pada rekan-rekan dan sekian pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.